tidak terseret arus dunia. Kejadian 6 ayat 9. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Di dalam buku The Great Shifting, Profesor Reinhard Casali memaparkan tentang perubahan, atau lebih tepatnya pergeseran, yang terjadi dalam dunia bisnis. Pergeseran ini mulai terasa dampaknya ketika moda transportasi umum diramaikan oleh Uber dan Gojek pada tahun 2015 hingga 2016, diikuti dengan pergeseran berbelanja secara online yang dimotori oleh Tokopedia dan Bukalapak. Setelah itu, pergeseran dalam dunia bisnis menjadi sebuah keniscayaan dan kemudian diikuti dengan pergeseran nilai-nilai hidup manusia. Gaya hidup banyak orang mulai berubah. Internet, perkembangan teknologi, komunikasi serta media sosial ikut mempercepat pergeseran nilai-nilai hidup, bahkan menyeret perilaku manusia kepada gaya hidup yang tidak pernah dibayangkan sebelumnya. Gaya hidup hedon, gaya berpakaian yang semakin minim dan terbuka, cara kaum muda berpacaran, atau perilaku dengan lawan jenis, bahkan mendeklarasikan kesetaraan untuk orang-orang dengan orientasi seksual yang tak lazim, kini menjadi hal yang biasa dan digaungkan di mana-mana dengan semangat kebebasan dan kesetaraan HAM. Sesuatu yang dahulu dianggap tabu bahkan dosa, kini menjadi hal yang biasa dan mudah kita temui di sekitar kita. Pergeseran ini telah dimulai sejak zaman awal setelah manusia tercipta. Kitab Kejadian menyebutkan, Tuhan melihat betapa besar kejahatan manusia di bumi, dan bahwa segala kecenderungan hati mereka selalu membuahkan kejahatan. Semata-mata, ayat 5, bumi telah rusak di hadapan Allah, penuh kekerasan, karena manusia menjalankan hidup yang rusak. Ayat 11 dan 12. Namun, di tengah kefasikan dan kejahatan yang merajalela ketika itu, Allah menemukan dalam diri Nuh seorang yang benar dan yang masih berusaha untuk membangun hubungan dengan Allah. Nuh hidup dengan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Ini menunjukkan bahwa dia memisahkan diri dari kejahatan moral masyarakat di sekitarnya, karena dia adalah orang benar yang takut akan Allah dan tidak menyetujui pandangan dan kelakuan umum yang populer. Nuh berkenan kepada Allah. Kebenaran dalam hidup Nuh dihasilkan oleh kasih karunia Allah, oleh iman Nuh dan pergaulannya dengan Allah. Ayat 9. Keselamatan di zaman perjanjian baru harus diperoleh dengan cara yang sama, yaitu oleh kemurahan dan kasih karunia Allah yang diterima melalui iman yang begitu vital, sehingga menghasilkan usaha yang tulus untuk bergaul dengan Allah dan hidup terpisah dari angkatan yang jahat. Karena Nuh hidup benar di mata Allah, maka Allah mengadakan perjanjian dengannya. Melalui perjanjian ini, Allah berjanji kepada Nuh bahwa ia akan selamat dari hukuman melalui air bah. Nuh menanggapi perjanjian Allah ini dengan percaya kepada Dia dan firman-Nya. Ayat 13, imannya ditunjukkan dalam tanggapan ketakutan kudus. Ibrani 11 ayat 7, dan tindakannya mempersiapkan dan memasuki bahtera itu. Melalui teladan Nuh sebagai orang percaya yang telah diselamatkan Tuhan, hendaklah kita tidak terseret oleh arus dunia dan ikut mengalami pergeseran hidup yang menjadi rusak. Kehidupan lama dan tabiat berdosa harus benar-benar kita tinggalkan dan hidup sebagai manusia baru di dalam Kristus.
Sebagai murid Yesus, kita memang harus relevan dengan perubahan zaman, tetapi bukan berarti kita berkompromi pada nilai-nilai kebenaran. Orang percaya harus berpegang kokoh pada prinsip kebenaran dan nilai-nilai yang alkitabiah. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Roma 12 ayat 2. Semoga Tuhan Yesus memberkati.